Baiklah, selamat sore dan selamat datang kembali di Rumah Resiliensi Indonesia. Dan masih bersama Ferry dan juga ada Vince. Ada Vince juga. Iya. Dan seperti biasa juga kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu adalah Bapak Al Akbar Abu Bakar. Betul. Selaku Disaster Management Program Manager dari USAID Partners. Betul. Yes. Oke. Nah, temanya ini menarik, Vince. Yaitu adalah Save Mangrove, Save Life. Nah, iya. ini agak menarik ya. Maksudnya dalam artian biasanya kalau orang kita bicara ngomong save life kan makan, minum, air kayak gitu kan Pak. Iya, Nah ini Mangrove atau kalau gitu Indonesia dikenalnya bakau ya. Iya. Oke. Nah ini maksudnya gimana nih Pak nih? Baik, kita mulai dari wilayahnya dulu ya. Baik. Ya. Indonesia kan terkenal negara nomor 2 garis pantai terpanjang. Betul. Ya kurang lebih sekitar 98 ribuan. Nah ternyata ancaman paling besarnya itu adalah abrasi air laut dan tsunami. Iya betul. Nah kemudian kita diskusi tuh sama PMI sebagai implementer partner kita di lapangan bahwa banyak sekali warga yang terdampak, misalnya ada tsunami, Iya. gempa dan tsunami, maupun kalau sekarang kita dengar itu ada banjir rob di pesisir utara Jawa. Iya. Nah kemudian dari situ kemudian setelah kita diskusi, kita susun rencana bersama, ternyata warga memang bilang kayak kita di Lombok Iya. ada satu dusun itu punya nama Cemara, tapi sudah tidak punya lagi pohon cemara. Oh, cuma tinggal Ah, iya. nama. Nah, Tinggal ada juga nama, yang tenang. misalnya dulu banyak betul hutan mangrove yang jadi benteng kalau seandainya ada banjir rob, ada tsunami, sekarang udah nggak ada lagi. Nah, sudah dari beralih situ fungsi, ya, ya. dari situ kemudian kita memulai program ini dari 2012 sampai 2019 kemarin. Oke. Itu. Sebenarnya apa sih perannya mangrove ini buat hidup kita Pak? Iya, Sebenarnya kan itu kayak kesannya seakan apa sih cuma mangrove doang gitu. betul. Mangrove ternyata tanpa sadar banyak betul manfaat. Iya. Satu, itu bisa menyimpan karbon di dalam akar-akar. Jadi kalau Masnya bisa main ke hutan mangrove itu bau lumpurnya hutan mangrove kan berbeda dengan Iya. lumpur-lumpur yang biasa. Iya. Itu tanpa sadar ternyata karbonnya memang diserap dan Diikat disimpan di di sana, Pak, ya. akarnya. Oke. Mangrove juga punya kemampuan menyerap logam berat. Misalnya merkuri atau sianida yang tersimpan atau tersalurkan melalui sungai, itu mereka bisa ikat. Oke. Di samping itu, mangrove, hutan mangrove akarnya juga menjadi tempat biota perkembangan benih udang, Iya. benih kepiting, banyak biota-biota laut yang bisa berkembang di situ. Iya. Jadi nggak heran kalau seandainya hutan mangrove-nya bagus, Iya. itu mesti kalau Biota Mbak lautnya kepitingnya banyak. banyak, Iya, kepiting, udangnya Ya. banyak gitu, ikan-ikannya juga banyak. Ya. Itu salah di antara berbagai macam manfaat mangrove, saya sebut itu 3 dulu. Ya. Oke, luar biasa ya. Berarti memang mangrove itu sangat penting ya buat hidup kita Ya, ya. kalau lihat dari manfaat yang lain, misalnya tsunami, mungkin ketika gelombang datang, mangrove salah satu yang memecah arus gelombang tsunami yang mendekati pantai. Oke. Makanya saat ini banyak ya Pak ya program untuk penanaman kembali Betul. hutan mangrove kurang Betul. lebih seperti itu ya. Betul. Itu untuk mangrove sendiri kira-kira dari ditanam hingga bisa menjadi kayak semacam benteng atau berfungsi dengan baik itu butuh waktu berapa lama Pak? Mangrove ternyata punya tingkat tumbuhnya itu kan kalau 1 tahun itu masih pendek banget. Masih kecil-kecil. Kecil-kecil ya kalau 1 tahun. Jadi memang program ini kita mulai dari mengajak masyarakat membibitkan mangrove. Ya. Jadi mereka nyari bibit mangrove di mana-mana, kemudian Ya. bibitkan. Kemudian setelah bibit, ayo kita tanam sama-sama. Kemudian setelah kita tanam, kita rawat. Kan ada banyak tuh program yang hanya mengejar jumlah tanam ya Mbak ya. Benar. 5 juta. Ya. Tapi kalau apakah 5 juta hidup atau Hidup enggak? semua, ya. Ayo belum tentu. Nah, kemarin dengan program yang bersama USAID, yang didanai USAID, kita memastikan bahwa 93% jumlah tanam yang kita tanam itu tumbuh semuanya. Dengan memastikan bahwa setelah ditanam itu ada mekanisme perawatan. Gimana Jadi- cara merawatnya itu Pak? Jadi untuk mangrove? ya kita bagi 3 komponen. Jadi Iya. satu tadi pembibitan, Iya. kemudian penanaman, Penanaman dan kemudian perawatan.
perawatan. Di perawatan itu kita bagi lagi misalnya sampai 7 bulan. Jadi masyarakat memastikan bahwa mangrove yang sudah ditanam tumbuh. Kalau tidak tumbuh mereka harus nanam kembali. Replenish. Jadi memastikan jadi nanam ulang. Kemudian setelah dihitung jumlahnya cocok baru jadi kita pastikan memang harus tumbuh. Bersama PMI kita bukan kontrak dengan masyarakat itu jumlah tanam, tapi jumlah yang tumbuh yang kita hitung keberhasilannya. Oke, tapi kan itu tidak mudah Pak ya, dalam artian sekarang kita sama-sama paham lah kalau yang namanya pembangunan itu pasti identik dengan pengerusakan alam lah ya, termasuk salah satunya ya hutan mangrove. Yang sebenarnya pembangunan itu juga memang untuk manusia itu sendiri, tapi agak kurang bersahabat nih dengan alam. Oke. Kalau di program itu ada mekanisme yang lain yang kita sepakati dengan warga. Yang satu, kalau mangrove yang ditanam itu ada dampak ekonomi buat masyarakat, pasti mereka mau. Misalnya di program ini kita ada ngelatih juga untuk mata pencarian alternatif berbasis mangrove. Ada budidaya kepiting, ada madu mangrove, jadi ada satu jenis mangrove yang bisa juga dibuat dodol, sirup, kue, ada juga. Itu jadi, bagian dari apanya Pak? Itu ada buahnya, jadi ada buah mangrove yang bisa diolah jadi dodol, jadi sirup, jadi cake dan segala macam. Baru pertama kali ada buah dan bunga-bunga mangrove itu ada trigona mangrove itu bisa jadi madu. Jadi kita pastikan juga ada dampak ekonominya sehingga memastikan apa yang mereka tanam itu tumbuh. Menghasilkan juga. Yang kedua bersama masyarakat kita buat regulasi. Jadi tanaman yang sudah kita tanam itu jangan dipotong atau jangan ditebang. Mangrove yang sudah kita tanam atau yang besar-besar itu jangan ditebang. Itu ada peraturannya, peraturan desa. Jadi di peraturan desa kalau nanam, kalau motong itu kena harus ganti, kena sanksi gitu. Jadi harus nanam 10 atau harus nanam 15 itu kita sepakati bersama masyarakat untuk dalam peraturan desa itu untuk melindungi mangrove yang sudah kita tanam atau yang mangrove yang sudah ada. Itu tapi kan baru peraturan Pak. Pada kenyataannya apakah dilaksanakan seperti itu juga? Ya, satu karena tadi dampak ke ekonomi mereka merasa bahwa memang harus butuh perlindungan mangrove yang sudah ditanam. Kalau mereka nebang berarti ya tadi mata pencarian misalnya kayak udang sudah berkurang, nyari kepiting jadi susah, lebahnya atau juga, dan segala macam. Iya, ketika orang sudah merasakan dampaknya baru itu biasanya gitu. Pendekatan kita itu mesti berbasis peningkatan ekonomi ke warga yang terdampak. Yang artinya juga melibatkan dengan lembaga-lembaga setempat Pak betul, ya, pasti ya. Kayak desa dan Iya, kalau dalam sisi teknis untuk scientific base kita dibantu oleh teman-teman PKSPL, IPB. Tapi kalau dengan kementerian misalnya Kementerian Pariwisata, sekarang kalau Mbak Edan masih main ke Aceh Jaya misalnya, kita bisa main ke hutan mangrove yang jadi ada ekowisatanya juga gitu. Ada ekowisatanya juga. Jadi misalnya main ke Demak atau main ke Batang atau main ke Lombok, itu ada hutan mangrove yang jadi ekowisata dan itu juga bermanfaat buat pemasukan desa. Betul. Itu biasanya pasti biasanya mau itu. Kalau nggak salah di Bali juga ada. Di Bali juga ada tempat dirimu foto-foto itu juga. Ya, ini Tanjung Benoa juga ada sini. Betul, hutan mangrove-nya. Oke. Nah, sebenarnya kita sadar ya bahwa mangrove itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Betul. Cuman yang paling susah kan membangun kesadaran nih Pak. Betul. Untuk ketika menanam menanam, ketika sudah memelihara memelihara. Tapi ketika misalkan ada hal lain yang bisa dilakukan, itu biasanya sudah mulai dilupakan kan Pak seperti itu. Betul. Nah, ada nggak program-program untuk misalkan membangun SDM-nya agar lebih paham lagi soal betapa pentingnya mangrove ini untuk kehidupan di masyarakat? Iya, program ini kan kita juga ngelatih masyarakatnya. Ya. Tidak hanya ngelatih bagaimana menanam, memelihara, pembibitan dan segala macam. Mereka juga kita latih tentang kampanye penyadaran manfaat dari mangrove itu sendiri. Kita tidak hanya di masyarakat tapi di sekolah Bang. Ya. Jadi di sekolah kita anak-anak kita juga pengen mereka tahu tuh mangrove itu kita turunkan ke anak cucu tuh sebenarnya seperti apa. Jadi untuk memastikan ini mangrove terus ada, kita mau nggak mau memang harus main ke dunia pendidikan. Jadi main ke
kampanye penyadaran buat anak-anak sekolah, manfaat mangrove bagi mereka hari ini, saat ini dan ke depan. Dan itu lebih fokus ke daerah pesisir ya Pak? Betul, ya mangrove kalau nggak ada yang tumbuh di gunung Mbak. Benar. Nah, maksudnya kan nggak, kalau edukasi kan nggak, sebenarnya nggak cuman ke pendidikan anak-anak di pesisir gitu betul. loh. Tapi kan maksudnya di kota pun kayak kita juga harus tahu kan. Kayak di Semarang itu sekarang 2 hari ini kan kita dengar ada banjir rob yang menyerang. Salah satunya adalah dulu itu sepanjang utara itu punya hutan mangrove yang banyak. Tapi karena tadi dampak pembangunan, banyak hutan-hutan mangrove yang kemudian ditebang. Sehingga ya jadinya kayak begini. Benar. Jadi ada beberapa wilayah yang ya intrusi air lautnya makin jauh masuk ke dalam pemukiman, abrasi air lautnya itu luar biasa. Oke. Pak Akbar. Ya. Pak Akbar, waktu kita nggak banyak Pak. Siap. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Ya, saya berharap sih sebenarnya mudah-mudahan program ini terus dilanjutkan buat tidak hanya kita pingin sebenarnya cerita tentang mangrove ini terus ada, tidak menjadi cerita. Iya. Ya, bukan cuma legenda Pak ya. Bukan cuma legenda seperti yang tadi ada desa yang punya cemara tapi tidak ada cemaranya. Itu saja ya bisa kita ceritakan ke anak cucu kita ke depan. Iya. Semoga tetap terus berjalan ya Pak. Baik. Oke, terima kasih banyak informasinya Pak Akbar, luar biasa. Terima kasih banyak juga, sudah diundang. Iya, inputnya buat kami sendiri aja juga luar biasa ya. Oke. Semoga juga buat teman-teman yang ada di rumah, rekan-rekan yang ada di rumah ini bermanfaat sekali ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak Akbar. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Dan pastinya masih di Rumah Resiliensi Indonesia di hari yang ketiga di tanggal 25 Mei 2022 dan masih bersama Ferry dan juga ada Vince juga. Iya, kita undur pamit dan sampai jumpa kembali. Salam tangguh.